Halo teman-teman, apa kabar? Baiklah, kali ini kami akan membahas dan menjelaskan tentang Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa. Pasti teman-teman bertanya, apa sih maksud dari Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa? Nah, sebelum masuk ke dalam penjelasan inti, kami akan memaparkan sedikit mengenai sejarah dari Pancasila. Sejarah Pancasila. Terbentuknya Pancasila diawali dengan pemberian janji Koiso atau janji kemerdekaan dari Jepang untuk Indonesia. Kemudian dibentuklah BPUPKI pada tanggal 7 September 1944 dengan tujuan untuk menyelidiki segala hal yang berkaitan dengan pembentukan NKRI. BPUPKI melakukan sidang pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan tujuan untuk merumuskan falsafah negara Indonesia. Pada 1 Juni, Soekarno menyampaikan 5 asas yang disebut dengan Pancasila. Kemudian pidato tersebut disetujui oleh segenap anggota BPUPKI. Kemudian dibentuklah Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, akhirnya setelah melalui berbagai persidangan, Pancasila akhirnya sah dan dinyatakan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia karena unsur-unsurnya telah berabad-abad lamanya terdapat dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, karakter individu dan kepribadian bangsa Indonesia berpedoman dengan nilai-nilai Pancasila. Kristalisasi Pancasila adalah dasar atau inti pokok yang tertuang di dalam badan Pancasila. Inti pokok tersebut didapatkan dengan seiring berjalannya sejarah bangsa Indonesia yang secara perlahan-lahan dan mengendap kemudian menjadi kesatuan yang padat. Selanjutnya akan dijelaskan tentang nilai-nilai dalam tiap-tiap butir Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama ini adalah di mana kita sebagai manusia yang diciptakan wajib menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sila pertama atau religius menandakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, terbukti dari ditemukannya cap-cap tangan di Gua Purba, terbukti dari ditemukannya sarkofagus, dan sebagainya. Sudah mengenal adanya sesuatu yang lain yang lebih besar dari manusia. Di dalam konteks masyarakat dalam kampus, masyarakat kampus berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dan wajib menjalankan apa yang diperintahkan dalam agama masing-masing dan menjauhi apa yang dilarang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini menjelaskan bahwa kita sesama manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan hukum. Sila kedua atau manusia yang beradab menjelaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki peradaban yang baik. Buktinya adalah norma kesopanan yang sangat luhur. Norma yang sangat luhur ini dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia dan memiliki kebudayaan yang tinggi. Jadi, inilah inti dari sila kedua. Bermakna bahwa manusia itu sederajat dan hubungannya satu dengan yang lainnya saling membantu. 3. Persatuan Indonesia. Makna persatuan hakikatnya adalah satu, yang artinya bulat tidak terpecah. Sila ketiga atau nilai-nilai toleransi menjelaskan bahwa dari zaman dahulu bangsa Indonesia sudah melakukan toleransi, mengingat bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku dan budaya atau yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, lewat Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan-perbedaan itu disatukan atau bermakna pohon beringin berakar tunjang yang tertanam kuat di dalam tanah, yang menggambarkan kesatuan Indonesia. Akar yang menggelantung di ranting menggambarkan Indonesia sebagai negara kesatuan, namun memiliki
akar budaya yang berbeda-beda. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini menjelaskan tentang demokrasi, adanya kebersamaan dalam mengambil keputusan dan penanganannya, dan kejujuran bersama. Sila keempat, nilai-nilai musyawarah dan gotong royong. Nilai gotong royong adalah ciri khas bangsa Indonesia yang sudah ada dari zaman dahulu, bermakna bahwa pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama atau musyawarah. Gotong royong dan kekeluargaan merupakan nilai khas bangsa Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dalam sila ini adalah kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat, seluruh kekayaan dan sebagainya dipergunakan untuk kebahagiaan bersama dan melindungi yang lemah. Sila kelima, sejahtera bersama. Rasa kebersamaan sudah menjadi budaya bangsa Indonesia sejak dahulu, yang mana sejahtera merupakan impian bersama. Bermakna kemakmuran yang menggambarkan sandang, pangan, dan merupakan kebutuhan bangsa Indonesia tanpa melihat status maupun kedudukannya. Kesimpulannya, Pancasila sudah ada sejak bangsa ada, sejak zaman kerajaan, penjajahan, bahkan setelah proklamasi, Pancasila masih terus hidup dalam jiwa bangsa.